sekali kami belum. Ya, sama sekali kami belum. Tadi dibilang bahwa kalau untuk membuat satu kebijakan atau regulasi yang berdampak atau yang menjadi objeknya adalah pengusaha, tolong ajak bicara dulu seperti apa akan supaya ada kesinambungan, ada keselarasan. Nah, yang menjadi concern kami juga selain daripada kami menilai ya, selain daripada implikasi tersebut yang berdampak daripada aturan yang direncanakan ini, maka kami ada kekhawatiran, sangat kekhawatiran terjadi diskriminasi antara perempuan. Nah, apa yang akan terjadi? Sebab ini akan berdampaknya begini. Tadi di masyarakat sudah ngomong bahwa khawatir kami akan berpikir mendingan milih karyawan laki-laki daripada ketimbang memilih karyawan perempuan. Lagi-lagi timbul HAM, lagi-lagi isu gender keluar. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Tapi kan kami juga harus berpikir ulang, kalau bisa jadi perusahaannya tidak berlangsung lama karena menerima karyawan perempuan umpamanya, tapi akan berpikir satu menerima karyawannya laki-laki atau beralih menjadi padat modal ketimbang padat karya. Padahal karyawan perempuan ini secara jujur banyak di lapangan atau di padat karya. Lihat di garment, lihat di sepatu, lihat di tekstil. Itu yang mesti dipertimbangkan. Kalau dilaksanakan RUU ini disahkan, lihat nanti akibat akan terjadi seperti apa. Nah, ini yang kekhawatiran kami itu. Kami berpikir, pengusaha berpikir kelangsungan bekerja buat seluruh, baik laki-laki ataupun perempuan. Berpikir ke situ. Tapi kami juga mesti dibantu berpikir bagaimana untuk kelangsungan ini. Nah, siapa yang akan menjamin selama mereka atau selama karyawan itu cuti? Nah, yang 6 bulan tadi. Pada sekarang juga kami sudah memberikan cuti sesuai dengan Undang-Undang 13 bahwa karyawan yang melahirkan mendapatkan cuti 3 bulan, 1,5 bulan di awal dan 1,5 bulan di akhir setelah melahirkan. Itu saya cukup. Itu hasil kajian. Saya yakin dari dulu ini undang-undang dibuat, dari dulu undang-undang ini dibuat, itu hasil kajian. Baik dari kesehatan maupun hal-hal yang lainnya. Dan ini berhasil kok. Dan ini sudah dijalankan oleh para pengusaha. Nah, tiba-tiba ini sekarang akan berubah lagi. Ini apa sih gitu loh? Ini apa sih? Kalau dibandingkan dengan negara lain, kita harus berpikir juga seperti apa sistem di sana di negara-negara lain. Ini Indonesia yang multi budaya luar biasa, ya, berbagai hal tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan aturan-aturan di negara-negara lain, itu kan. Nah, yang menjadi concern kami juga bahwa apa Baik. namanya, jangan membuat aturan itu, jangan melompat pagar, ya. Mengundang RU kayak ini seolah-olah akan lompat pagar. Baik. Cuti itu sudah diatur Undang 13, tapi jangan ngatur lagi cuti dong di sini di undang ini. Coba untuk kesejahteraan ibu dan anak itu carilah aturan-aturan lain atau gambaran-gambaran lain supaya kesejahteraan ibu dan anak itu terpenuhi, Baik. tidak melibatkan atau tidak melompat pagar lah gitulah. Baik, Pak Nurjaman. Sekarang Ya. kita ke Bu Rita. Bu Rita, ini kalau pengamat ketenagakerjaan kan menilai begitu ya bahwa cuti melahirkan 6 bulan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi pekerja perempuan. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Bu Rita? Bu Rita? Ya, sebenarnya kalau fungsi reproduksi itu kan memang ada di perempuan ya, yang itu tidak bisa diwakilkan. Nah, ini kemudian penting untuk difasilitasi dalam konteks keberhasilan yang akan menghasilkan SDM yang unggul. Tadi catatan saya untuk Pak Nurjaman, nyatanya SDGs itu nggak tercapai Pak untuk kematian ibu dan bayi itu masih tinggi Pak gitu. Itu juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Bahwa kemudian saya memahami konteks perusahaan akan seperti apa. Tetapi di sini kita juga meminta kepada negara untuk memfasilitasi insentif gitu ya. Ketika ada karyawan yang cuti gitu. Ini juga menjadi bagian yang konsekuensi negara hadir ketika kemudian memberikan cuti kepada perempuan. Karena kan ini ada dunia usaha. Dan sekali lagi kalau bagi kita sebenarnya ketika melahirkan, menyusui, itu perannya juga ada peran laki-laki di dalamnya. Ini menjadi bagian penting dan kalau kemudian misalnya tadi ya 3 bulan itu
sebenarnya ini kan juga kegagalan derajat kesehatan yang optimal itu adalah soal ASI eksklusif. Kita juga perlu menguatkan kembali selain tadi alternatifnya adalah yang butuh banget itu sebenarnya itu kan setelah melahirkan Pak ya, mungkin sebulan sebelum, kemudian minimal 3 bulan sesudah sampai dengan 6 bulan gitu ya, itu kan menjadi pilihan ideal. Ketika seperti itu, maka kemudian alternatif-alternatif yang ada juga penguatan misalnya adalah tempat-tempat ASI apa untuk pumping begitu ya, memerah ASI dan seterusnya, itu juga menjadi bagian yang juga Lita. diupayakan. Ya.